Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpla Kita ID dalam review dan demo uji coba Molotov Liquid Chrome. Kalian masih ingat sama toko Lumix JR kan? Ingat dong, yang sponsorin channel ini beberapa waktu yang lalu. Nah, Bang Glid dapat Molotov ini tidak lain dan tidak bukan ya dari Ko Aris, pemilik toko Lumix JR yang sudah berbaik hati memberikan Molotov Liquid Chrome ini ke Bang Glid. Jadi kalau mau beli Molotov Liquid Chrome ini kalian bisa langsung cek ke tokonya. BTW link pembeliannya udah Bang Glid taruh di deskripsi. Molotov Liquid Chrome sendiri merupakan cat berbahan dasar alkohol yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil mirror chrome yang kinclong banget sampai-sampai bikin kita bisa ngaca di permukaan catnya. Sejauh yang Bang Glid tahu, Molotov Liquid Chrome tersedia dalam dua bentuk, yaitu pen dan refill. Pennya ada 3 ukuran, yaitu 1 mm, 2 mm, dan 4 mm. Sedangkan refillnya tersedia dalam bentuk botol berisi 30 ml. Nah, yang Bang Glid pegang kali ini berbentuk pen ukuran 1 mm dan refillnya juga. Langsung aja kita mulai percobaannya. Pertama kita coba dulu buat pengaplikasian pennya langsung ke part gundam. Dari pengamatan Bang Glid bisa dilihat kalau pengaplikasian pennya untuk lining, filling, dan detailing cukup halus dan nggak terlalu kelihatan bekas goresannya. Tapi untuk filling dan detailingnya mungkin cuma cocok untuk area-area yang sempit dan nggak begitu cocok untuk pemakaian di area yang luas. Kedua kita tes untuk refillnya. Kita coba aplikasikan ke sendok pakai kuas. Dan sekalian Bang Glid juga pengen nunjukin kalau pennya dipakein ke sendok gimana. Yang bagian atas pakai pen dan bagian bawah dari tinta refillnya pakai kuas. Dan seperti yang Bang Glid bilang tadi, kurang cocok diaplikasikan dengan pen atau kuas untuk area yang luas. Bakalan kelihatan bekas goresannya dan kurang rata. Atau karena skill Bang Glid yang memang ampas mungkin. Selanjutnya kita coba pengaplikasiannya menggunakan airbrush. Dari gambar ini kira-kira kalian bisa bedain nggak mana yang pakai lapisan dasar hitam, putih, surfacer abu-abu, atau tanpa lapisan dasar? Udah pegang jawabannya masing-masing? Jawabannya adalah jreng. Ya, tapi kalau dilihat-lihat lagi sih nggak ada bedanya ya. Hampir sama semua. Cuman yang nggak pakai lapisan dasar agak sedikit lebih buram daripada yang lainnya. Dan dari sini kita simpulkan kalau lapisan dasar nggak terlalu berpengaruh, mau gelap ataupun terang nggak mengubah chrome-nya. Tapi ya kalau mau lebih halus disarankan pakai cat untuk lapisan dasarnya. Bang Glid juga bikin tes buat top coat dan clear color. Kita perhatiin dulu dari segi penggunaan top coat. Bisa kita lihat dengan sangat jelas kalau pakai top coat gloss ataupun doff tetap bakal ngilangin chrome-nya. Karena bahan dasar catnya beda dan kurang cocok satu sama lain. Kalau pakai gloss jadi kayak silver biasa dan kalau pakai doff malah kayak abu-abu doang. Kemudian tes clear color yaitu candy tone dengan top coat gloss dan anodize dengan top coat doff. Hasilnya menyerupai penggunaan top coat barusan. Cuman kali ini ya lapisannya berwarna. Hasilnya menurut Bang Glid bagus-bagus saja tapi ya ujung-ujungnya chrome-nya tetap hilang. Selesai dengan percobaan pemakaian, sekarang kita ke percobaan penghapusan. Penghapusan di sini maksudnya adalah ketahanan terhadap bahan-bahan yang biasa kita pakai buat ngencerin cat. Ada 3 jenis, yaitu lacquer, enamel, dan akrilik. Dari lacquer Bang Glid pakai Mr. Thinner, dari enamel Bang Glid pakai Zippo dan Mr. Weathering Solvent, dari akrilik Bang Glid pakai Accretion Solvent, dan terakhir sebagai bonus Bang Glid tes pakai air. Hasilnya adalah ya pada dasarnya kesemua bahan uji kecuali air memiliki kemampuan untuk menghapus tinta Molotov Liquid Chrome ini. Hanya saja tidak dengan kekuatan yang sama. Kurang lebih kalau diurutin dari yang terkuat ke yang terlemah, urutannya Mr. Thinner, Zippo, Mr. Weathering Solvent, Solvent Accretion, dan yang terlemah atau nggak ngefek sama sekali, air. Dari sisi lacquer yaitu Mr. Thinner dapat menghapus dengan bersih nyaris tanpa mengeluarkan tenaga. Hanya tinggal dioles dan chrome-nya langsung terhapus tanpa jejak dan nggak belepotan juga. Dari sisi enamel pertama yaitu Zippo, saat dioleskan nggak langsung menghapus tapi memudarkan chrome-nya terlebih dulu.
Setelah sedikit ditekan dan digosok lebih kuat, barulah bisa menghapus secara total. Enamel yang kedua yaitu Mr. Weathering Solvent. Efeknya sama tapi lebih lemah kekuatannya, yaitu terlebih dulu memudarkan dan memerlukan tenaga ekstra untuk menghapus. Itu pun tidak langsung hilang. Dari sisi akrilik yaitu Solvent Accretion. Efeknya bisa memudarkan tapi tidak bisa menghapus total. Ronde bonus yaitu air. Sama sekali nggak ngefek dan bakalan buang-buang waktu kalau mau hapus Molotov Liquid Chrome pakai air. Ya nggak guna juga kan. Selanjutnya masih dalam tes ketahanan, kita tes pakai serangan fisik. Pertama kita tes digaruk pakai kuku. Hasilnya ya jelas bisa tergores dan terkelupas. Mungkin karena Bang Lid baru potong kuku kali ya. Kuku Bang Lid jadi tajam dan garukannya jadi lebih efektif. Kedua, kita tes pakai cap jari. Hasilnya pasti ngecap dan kalau digosok-gosokin malah jadi buram. Ini Bang Lid baru cuci tangan, jadi yakin banget kalau minyak di jari Bang Lid cuma dikit. Tapi ya tetap aja ngecap. Ketiga, kita tes buff pakai kertas HVS. Hasilnya kayak digosok pakai kertas pasir halus, yang halus banget. Alhasil catnya tergerus dan terkelupas, meninggalkan bekas bintik-bintik. Keempat, kita tes buff pakai kain buat ngelap kacamata. Hasilnya walaupun kainnya lembut, juga bukan berarti jadi tambah kinclong. Tetap aja tambah buram dan nggak membantu sama sekali. Kelima, kita tes dikerik pakai hobby knife. Hasilnya nggak perlu dijelasin lagi kan ya, udah kelihatan jelas. Keenam dan yang terakhir kita tes pakai masking tape. Hasilnya lem perekat masking tape-nya masih tertinggal di permukaan chrome-nya, jadi ya ngecap juga. Hampir sama kayak cap jari tadi dan nggak bisa dihilangin. Jadi bisa disimpulkan kalau kontak fisik bakal mempengaruhi finishing chrome-nya apapun bentuk kontak fisiknya. Baik yang bahannya keras maupun lembut, lengket ataupun tidak. Tetap akan meninggalkan bekas. Kesimpulannya secara menyeluruh dari percobaan di video Bang Lid ini adalah Molotov Liquid Chrome ini sangat cocok digunakan untuk keperluan detailing area-area yang relatif kecil dan kurang cocok untuk digunakan di area yang luas, terutama yang diaplikasikan menggunakan pen dan kuas. Dan yang paling penting adalah Molotov Liquid Chrome hanya bisa digunakan di lapisan atau langkah pengecatan yang paling akhir, bahkan setelah top coat final. Sebelumnya Bang Lid mohon maaf apabila media aplikasi, bahan, cara penyampaian dan penerapan Bang Lid dalam demonstrasinya kurang sempurna karena keterbatasan Bang Lid. Bang Lid pernah nonton videonya Tante V Glove Grade tentang Molotov Liquid Chrome ini. Ternyata chrome-nya ini bisa di top coat atau dilapisi pakai clear coat berbahan akrilik dan enamel. Dan cuman ngurangin chrome-nya dikit tapi tetap masih bisa ngaca. Dibandingkan dengan ngetop coat pakai top coat lacquer yang Bang Lid coba tadi. Tapi karena Bang Lid nggak punya clear coat akrilik dan enamel, jadi yang nggak bisa Bang Lid cobain. So that's it kawan-kawan, review dan demo uji coba Molotov Liquid Chrome dari Gunpowder Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompresor.